sedang berbicara di dalam kelas itu masuk ke kebersihan, keamanan, atau ketenangan kelas? Ketenangan. Ibu taruh di sini ya. Jangan Jangan bertengkar di kelas itu masuk ke keamanan. Keamanan ya. Di kelas jangan ribut, itu keamanan atau ketenangan? Ketenangan. Ibu, yang di bawah apa, Bu? Dilarang ribut. Dilarang ribut itu Ketenangan. Ketenangan. Dilarang membuang sampah di kelas. Kebersihan. Oke, jangan buang sampah. Kebersihan. Keyakinan kelas kita ini akan kita perbaharui setiap waktu. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? Ibu panggil saya. Iya. Tadi Ai tahu nggak apa kesalahan Ai? Enggak. Duduk yang bagus. Tahu nggak kesalahan Ai kenapa ibu panggil? Enggak. Nggak tahu. Dari tadi pergi sekolah nggak tahu Ai apa kesalahan Ai. Enggak. Hari ini hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Tuh hari Senin. Hari Iya betul hari Senin. Iya. Ada jadwal piket hari ini. Iya. Iya. Udah piket Ai. belum. Ini udah mau jam masuk. Tadi kemana aja Ai? Ibu lihat tas Ai sudah di kelas. Ai nggak ada. Ai tidak melaksanakan piket ya. Tadi Ayah lapar. Lagi balik nasi. Beli nasi. Habis beli nasi, makan. Iya. Piketnya ingat nggak tadi? Enggak. Nggak ingat piket. Karena lapar, jadi piketnya nggak ingat. Iya. Itu tugas Ai bukan? Kalau piket. Tugas saya. Tugas Ai. Ai tahu itu tugas Ai. Kalau itu menjadi tugas Ai, berarti Ai harusnya melaksanakan Piket. piket. Ai lapar ya tadi ya. Ya. Kadang ibu kayak gitu juga. Kalau lapar tidak bisa bekerja. Ya. Kalau lapar nggak bisa kita lemas rasanya ya. Enggak ada tenaga. Nggak ada tenaga. Jadi sebenarnya apa yang Ai lakukan itu benar atau salah? Salah. Salah. Salahnya karena Ai Piket. tidak piket. Jadi kayak mana Ai udah tahu kan tugas Ai? Salah. Tugas di kelas sudah tahu kan? Itu sudah udah semua kawan-kawannya udah melaksanakan ya. Semua kawan-kawannya melaksanakan. Tahu kalau itu hari piketnya? Salah. Tahu. Nah, bagaimana solusinya ini sekarang? Gimana caranya? Teman-teman Ai sudah melaksanakan piket. Ai belum melaksanakan piket. Ai ada solusi nggak? Apa solusinya? Piket. Tapi kelasnya sudah bersih. Halamannya sudah bersih. Halaman luar. Halaman luarnya udah bersih tadi ibu lihat. Apa dong? Apa kira-kira? Bersihkan kaca. Bersihkan kaca. Kaca jendela? Ya. Oh boleh. Pakai apa bersihkan kaca jendela? Pakai alat tangan. Pakai lap tangan. Ada ya di kelasnya lap tangan ya? Ada.
Berarti itu solusi yang Ai mau. Kapan Ai kerjakan? Ini Hari ini? Kapan tuh? Bentar lagi masuk. habis masuk. Habis masuk berarti ketika jam istirahat. Ai udah kenyang ya? Ya. Udah makan tadi kan? Berarti jam istirahat Ai bersihkan kaca. Iya. Oke, Lil ya, bersihkan kaca. Iya. Ya, kita buat rekaman tentang kesalahan Ai tadi kan, duduk yang bagus deh. Udah buat rekaman tentang kesalahan. Karena Ai nggak piket. Kalau ibu guru tanya kayak gitu sama Ai bagaimana perasaannya? Kayak ibu tanya tadi, bagaimana perasaan Ai? Apakah Ai sedih atau tidak? Tadi ibu marah-marah nggak? Enggak. Nggak marah-marah. Jadi Ai perasaannya takut atau takut nggak? Ada rasa takut nggak? Enggak. Nggak ada rasa takut. Kenapa nggak ada rasa takut? Karena enggak ibu enggak marah. Karena ibu nggak marah. Tapi Ai ada solusinya. Enggak. Ada solusinya kan? Tadi Ai bilang sendiri solusinya kan? Berarti Ai senang kan kalau misalnya ketika Ai berbuat kesalahan, ibunya bilang ngomong kayak tadi, Ai nggak sedih. Nggak sedih. Ai terima kalau itu adalah kesalahan Ai. Iya. Jadi Ai harapannya nanti guru-guru Ai kayak tadi atau marah-marah? Kayak tadi. Maunya kayak gitu. Selalu. Oke. Salam ibu. Pergi ke kelas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya nggak pakai mic juga nggak apa-apa kan, cuma karena kebutuhan saya, jadi harus pakai mic. Kemarin udah buat juga rekaman, tapi karena nggak pakai mic harus ulang lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan seminar yang mungkin ini untuk pertama sekali di sekolah kita. Di sekolah kami di SD Negeri Senumbuk Tengah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita limpahkan kepakuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah sehingga kita dapat merasakan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Senumbuk Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD Senumbuk Tengah dan dari SD Rimbalangge dan juga dari SMK SMP Negeri 1 Arungan Lambale. Sudah jauh-jauh datang kemari demi untuk menyukseskan acara ini dan demi untuk mendapatkan ilmu yang mungkin sedikit sekali dari saya. Ini mungkin sudah banyak Bapak Ibu dapatkan di luar. Dari PMM itu sudah banyak sekali ya. Baik, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Mardatillah, biasa dipanggil Ibu Mar. Saya merupakan CBP atau calon guru penggerak angkatan 10 yang sekarang sedang melakukan pendidikan, sedang menjalani pendidikan sudah 3 bulan. Jadi ini sebenarnya tugas saya, ya. Jadi saya buat seminar ini, saya kompromi dengan kepala sekolah
agar seminar ini tidak sia-sia untuk saya dan tidak sia-sia juga untuk Bapak Ibu guru. Jadi saya buat biar keluar sertifikatnya, ya, biar bisa kita manfaatkan pada kinerja PMM di semester depan. Oke. Baik, judul pada kali ini adalah budaya positif. Ya, budaya positif mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Budaya positif adalah budaya yang baik yang kita biasakan di sekolah kita. Budaya positif di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah keyakinan kelas, yang kedua 5 kebutuhan dasar murid, yang ketiga 5 posisi kontrol, dan yang keempat segitiga restitusi. Kita bahas dulu 5 kebutuhan dasar murid. Sebenarnya ini nggak cuma murid saja, ya. Ini sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Karena murid kita adalah manusia, maka inilah 5 kebutuhan dasar murid. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar murid kita sebelum kita mengajar. Jadi apa kebutuhan dasar yang memang harus kita penuhi? 5 kebutuhan dasar ini memang harus kita penuhi. Seperti kebutuhan primer, kalau kita makan nasi itu wajib bagi kita, ya. Harus ada primer, ya. Kalau nggak ada nasi, nggak ada kebutuhan pokok, mungkin nggak hidup, ya. Gitu. Begitu juga dengan kebutuhan dasar murid ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, seperti makan, minum. Anak-anak tentu punya jajan, ya. Dan jajan itu tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita hilangkan dari murid. Emang itu kebutuhan dasar mereka. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Murid butuh kasih sayang dari kita, butuh kasih sayang dari orang tuanya, butuh kasih sayang dari teman-temannya. Yang ketiga adalah kekuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kita punya tipe-tipe murid di kelas itu macam-macam. Ada yang tipenya memiliki kekuasaan yang lebih daripada yang lainnya. Ya, misalnya dia suka ngatur-ngatur teman-temannya. Kadang teman-temannya nggak suka. Jadi kita bisa lihat, ini anak punya kebutuhan dasar yang lebih pada kekuasaan. Jadi bagaimana caranya kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi untuk dia, ya. Jadi kita jadikan dia ketua kelas, kita jadikan dia sebagai ketua untuk mengatur teman-temannya, piket atau gotong royong dan sebagainya, ya. Kita kasih dia kekuasaan, biar terpenuhi kekuasaan itu. Karena jika tidak, maka dia akan menguasai tanpa aturan. Oke, yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Murid membutuhkan kebebasan dalam memilih bagaimana dia belajar. Kita kadang-kadang pernah tanya sama anak-anak, kamu mau belajarnya di mana? Sekarang udah bosan mungkin dia di kelas. Kamu mau belajarnya di mana? Di luar kelas, Bu, misalnya. Kita ajak anak-anak untuk belajar sesekali di luar kelas untuk biar mereka nggak bosan, ya. Jadi mereka bebas memilih bagaimana. Atau mau menggambar, Bu, gitu. Jadi kita buat gambaran mereka sesuai dengan materi yang kita ajarkan pada saat itu. Oke. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini memang tidak jauh-jauh dari anak SD, ya. Memang itu adalah kebutuhan yang paling banyak pada anak SD. Jadi anak SD itu paling dia bertahan di dalam kelas 15 hingga 20 menit. Jadi ketika dia sudah 15 sampai 20 menit, dia goyang-goyang, dia bosan, dia mau keluar, ajaklah mereka untuk ice breaking, ya. Tepuk-tepuk tangan, begitu anak SD, tepuk-tepuk tangan atau loncat-loncat, terus nanti kembali lagi untuk belajar, gitu, ya. Oke. Kemudian keyakinan kelas. Nah, dulu namanya peraturan. Jadi ketika kita membuat sebuah peraturan kelas, kita tidak memberitahukan kepada mereka bahwa kenapa kita membuat peraturan seperti itu.
Misalnya memakai sepatu hitam atau memotong rambut yang rapi. Jangan kayak rambut panjang kayak untuk anak laki-laki ya, nggak gondrong gitu untuk anak laki-laki. Padahal peraturan itu kan tidak ada hubungannya dengan pengetahuan mereka, tidak ada hubungannya dengan belajar mereka atau ilmu mereka, nggak ada hubungannya. Tapi kenapa Bapak Ibu guru atau sekolah menerapkan peraturan tersebut? Ya, kenapa? Kita nggak meyakinkan sama anak-anak. Ini dilakukan karena apa? Jadi gitu. Kenapa keyakinan kelas ini, peraturan kelas itu harus dirubah menjadi sebuah keyakinan. Ketika dia memakai sepatu, kita kasih tahu sepatu hitam itu adalah keseragaman. Kita meyakini bahwa jika kita sama-sama memakai sepatu hitam, kita seragam, bagus semua, tidak ada perbedaan. Tidak ada yang warna-warni, yang merusak pandangan mata, ya. Kalau seragam itu indah dilihat ya, keindahan. Jadi keyakinan di situ adalah keindahan. Rambut panjang lagi. Bapak Ibu guru pasti tidak suka ya melihat anak-anak rambutnya panjang. Nggak suka, udah kayak anak pang ya, bilang. Jadi kita kasih keyakinan itu adalah sebuah keyakinan kerapian. Dengan rambutnya pendek, maka akan terlihat rapi anak didik kita, gitu. Jadi jangan asal bilang rambut harus pendek. Nggak, kita kasih tahu bahwa keyakinan itu adalah sebuah dari kerapian, gitu. Beda ya. Ini contoh bunyi peraturan. Memakai sepatu hitam itu peraturan. Kalau keyakinannya adalah keseragaman. Kayak rambut, tidak harus memotong rambut bagi laki-laki. Itu peraturan. Keyakinannya adalah kerapian, ya. Nah, keyakinan ini bukan kita yang buat, tapi anak-anak yang buat di dalam kelasnya. Seharusnya di dalam kelas itu ada sebuah keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama, yang mereka membuat peraturannya bersama. Nanti dari peraturan kan anak-anak taunya kan peraturan tidak boleh buang sampah ya, nanti dicatat sama anak-anak di papan tulis atau di dalam kertas sama-sama. Nanti kita rangkum dari peraturan yang mereka buat sendiri, kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Nah, terus kita tempel besar-besar di kelas kita masing-masing dan dipakai oleh semua guru pada kelas itu. Nah, keyakinan itu bukan hanya sekedar ditempel, tapi sewaktu-waktu kita harus kasih tahu lagi sama anak-anak ketika anak-anak melanggar keyakinan mereka. Nah, kita kasih tahu lagi, ingat nggak sama keyakinan kita, gitu ya. Harus dikasih tahu. Bolehkah keyakinan itu kita rubah-rubah? Boleh. Kita rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kelas pada saat itu ya. Jangan juga rubah setiap hari, udah pusing jadi anak-anak tiap hari belajar keyakinan kelas. Paling tidak seminggu sekali pada hari-hari Sabtu atau 2 minggu sekali ya. Oke, lanjut. 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol. Dr. William Glaser Gosen berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di antaranya adalah penghukum. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, pemantau, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik yang mana? Yang paling baik adalah manajer. Yang paling harus kita hindari adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini negatif ya sifatnya. Dan seharusnya ini kita
hilangkan. Kalau kita masih ada, memang susah untuk merubah ya. Kalau masih ada, maka dihilangkan sedikit-sedikit. Oke, saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol guru pada penghukum. Contohnya, ketika saya contohkan saya saja. Saya pagi-pagi suka melihat anak-anak yang memakai sendal, gak enak perasaan saya. Selalu saya ambil sendalnya, nyeker. Jadi mereka tidak memakai sendal selama pembelajaran berlangsung sampai pulang sekolah. Pulang sekolah ambil lagi sendalnya. Itu adalah posisi penghukum sebenarnya, dan nggak boleh itu kita lakukan, karena hukuman yang kita berikan atau umpan balik yang kita berikan sama mereka tidak sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Ya, tidak sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi mereka ada rasa takut, bukan ingin memakai sepatu, tapi mereka memiliki rasa takut. Ya, itu penghukum. Atau yang panjang rambut, kita gunting rambutnya. Ya. Atau yang tidak membersihkan kelas, kita suruh sikat WC. Atau yang terlambat, kita suruh keliling lapangan. Tidak sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini dia suaranya lebih rendah daripada penghukum. Kalau penghukum paling nanti teriak-teriak dia. Kamu, sini. Itu penghukum ya. Tipenya seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah mungkin lebih rendah. Kita panggil anak-anak. Kamu kenapa? Ibu kecewa. Ya, ibu kecewa sama kamu. Merasa bersalah nggak anak? Tentu merasa bersalah ya. Jadi anak-anak merasa sekali bersalah. Jadi dia tidak paham bahwa dia sudah melanggar keyakinan mereka. Nggak paham dia tahunya rasa bersalah. Anak-anak mana tahu dia kalau itu tidak boleh. Tahu dia tahunya dia merasa bersalah aja. Dia nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah, itu mereka belum tahu. Oke, teman. Nah, teman ini sudah agak positif ya, tetapi masih di bawah. Masih di bawah posisinya, masih kurang baik ya. Tapi boleh daripada rasa bersalah ataupun penghukum. Teman contohnya, kita menganggap dia sebagai teman. Ketika datang, oh kamu terlambat ya. Oh nggak apa-apa, masuk aja terus kelas. Tanpa kita memberikan sesuatu untuk dia. Dia sepele dengan tugas dia sepele dengan pelanggaran dia. Jadi kita anggap sebagai teman. Suatu waktu anak ini akan menginjak-injak kita. Ya, kalau kita menganggap dia sebagai teman. Pemantau ini, ya, pada posisi kontrol pemantau, si guru memantau kesalahan murid. Terus dia dipanggil, terus dia dikasih tahu kesalahan dia, terus kita kasih keyakinan. Kamu ingat kan keyakinan sekolah kita apa? Misalnya tidak memakai sepatu. Jadi bagaimana caranya? Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tidak memakai sepatu atau kamu tidak memakai sepatu hitam. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya Bu, saya harus lepas sepatu, harus nyeker, gitu. Dia nggak kita suruh-suruh lagi. Nah itu posisi pemantau. Jadi dia lepas sepatunya. Atau dia tidak melaksanakan piket, kita kasih tahu sama dia, kamu tidak melaksanakan piket. Kamu tahu kan keyakinan sekolah kita apa? Harus piket Bu. Jadi kalau nggak piket kayak mana? Saya harus membersihkan WC Bu. Jadi bersihkan WC sendiri. Ya, tanpa kita berikan timbal balik untuk dia. Peraturan udah ada, hukuman sudah ada, tinggal dilaksanakan. Pada posisi manajer ini tidak ada aturan ketika dia melanggar dia harus melakukan apa. Tidak ada aturan seperti itu.
Terus. Oke. Biasanya pada posisi manajer ini kepala sekolah ya, biasanya kepala sekolah, guru pun bisa juga. Guru bisa. Jadi tidak ada aturan dia melanggar peraturan terus udah ada konsekuensinya dia lakukan, nggak ada. Tidak ada kesepakatan seperti itu. Paling kita suruh memilih oleh dia sendiri, suruh arahkan murid untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan arahan kita arahkan. Nanti ada contohnya ya. Dia akan berikan contoh dari sebuah contoh manajer. Oke. Nah, segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini adalah cara kita membangun komunikasi untuk anak yang memiliki kesalahan. Ya. Pertama sekali kita lakukan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bahasanya kita kira-kira seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang sering kita ucapkan ketika kita melakukan salah satu segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kalimat yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi biar dia tidak minder ya ketika melakukan sebuah kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang kedua, kata-kata yang keluar biasanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah bahasa jika dia melakukan sebuah restitusi, menanyakan sebuah keyakinan. Ini ada sebuah kasus seorang guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Oke.
Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaannya, dari kasus di atas, segitiga restitusi yang mana yang dilakukan oleh Ibu Santi? Ibu Santi wali kelas ya, Ibu Eni guru pengganti. Apakah ketiga-tiganya atau cuma satu atau cuma dua? Bagaimana Bapak Ibu? Tiga-tiganya ya? Segitiganya diulang. Iya. Oh, segitiganya diulang lagi ya? Oke, ini dia. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas maksudnya kata-katanya, kamu bukan satu-satunya, nampak nih tulisannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang sudah mengatakan itu. Coba kita cek kembali. Ini Ibu Eni ya. Ada. Kembali ke sini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini ada nggak untuk meredakan ketakutan Vivi dan Natalie? Ibu Eni mengatakan itu. Oh biasa itu dilakukan misalnya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Masuk. Ya, berarti Bu Santi tidak melakukan menstabilkan identitas. Saya anak-anak sering buang manjat-manjat pohon. Enak kali ya manjat-manjat pohon itu ya. Enak ya manjat-manjat. Ibu juga waktu masih kecil suka manjat-manjat. Gitu. Oke. Kita contohkan ketika kita pada waktu yang lalu. Tapi di sini tidak ada ya. Terus yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Apakah di sini ada validasi tindakan yang salah? Validasi itu membenarkan hal yang benar, menyalahkan hal yang salah. Apakah ada? Ada Pak Zahir? Memvalidasi itu membenarkan hal yang benar, menyalahkan hal yang salah. Kadang anak-anak kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi memvalidasi kesalahan itu adalah
itu menyalahkan hal yang salah, membenarkan hal yang benar. Jadi kasih tahu yang benarnya kayak apa, itu yang kamu kerjakan itu salah. Menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk Perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan. Ini Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Itu kayaknya udah ke penyelesaian ya. Pak Zahir bilang Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kayaknya itu ya. Saya masuk itu. Masuk itu ya. Menjurus itu. Sepakat Bapak Ibu? Salah karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Itulah memvalidasi kesalahan. Checklist, oh itu salah. Ya. Atau menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Oh bukan juga. Kayaknya benar ini ya. Benar nih Pak Zakir ya. Oke. Terakhir menanyakan sebuah keyakinan. Apakah di sini ada menanyakan keyakinan? Kalimat yang tadi ya. Tidak mengakui bahwa tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Berarti Ibu Santi sudah melakukan segitiga restitusi, tadi baru 2 ya, hilang 1. Oke. Apakah restitusi yang dilakukan mereka sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan? Restitusi. Kalau yang tidak sesuai, contohnya ketika terlambat hormat tiang bendera, itu tidak sesuai ya. Kalau ini sesuai nggak ya? Sesuai. Mereka buat sebuah, apa mereka buat tadi? Seminar ya? Oh, buat keyakinan kelas. Nah, buat keyakinan kelas. Oke. Ini sudah sesuai restitusi yang dilakukan Ibu Santi. Nah, gimana kalau letak posisi kontrol Ibu Santi? Posisi kontrol itu ada di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Orang gimana ya? Oh ya. Atau manajer. Kalau bukan pemantau, manajer ya. Kalau bukan manajer ya. Kenapa bukan pemantau, Pak? Kalau pemantau, ketika dia melakukan kesalahan, emang udah tahu dia. Udah. Manajer ya, sepakat ya manajer. Karena penyelesaian Vivi dan siapa sih tadi? Vivi dan Natali sendiri yang membuat, ya, bukan dari bapak dan guru, bukan dari sebuah peraturan yang sudah dibuat di sekolah, tapi mereka sendiri yang mengambil keputusan. Oke, kasus kedua. Padahal kasusnya ada 4 ya, cukup 2 aja kayaknya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain
mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatu. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Itu saya itu ya. Terus dikontrol hukum ya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Apakah Pak Lukman sudah melakukan segitiga restitusi? Tidak melakukan ya? Tidak, sama sekali tidak. Di manakah letak posisi kontrol Pak Lukman? Hukum tadi ya? Oke, terima kasih sudah melihat konten ini. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Misalnya kan kayak anak-anak kita, anak kelas 3, ini udah berulang-ulang kali yang membuat kesalahan, baik dia nggak memakai sepatu ataupun suka mengganggu kawannya. Itu kira-kira posisi kontrol yang mana yang seharusnya kita terapkan? Oke, yang saya dapatkan ya, ketika sudah dikasih hukuman, Kadang-kadang hukumannya pun dianggap karena dihormati. Kadang-kadang dibuat kayak orang stroke. Maka kita nggak ada ngopen lagi apa yang dibuatnya. Kadang-kadang buat kita tanya dia, kayak mana kira-kira tuh apa? Kamu udah bagus, kamu lakukan begitu. Kadang-kadang kita pun udah gimana ya? Udah kewalahan lah. Sampai akhirnya kita hilaf ya. Hilaf, Nggak ngapain lagi. Nggak peduli lagi ya. Dari yang saya dapatkan, teori ini yang saya dapatkan ya, kita tetap tidak boleh menghukum si anak itu. Tidak boleh. Hukuman dan membuat rasa bersalah itu tidak boleh kita lakukan. Jadi bagaimana juga? Ingatkan terus tentang keyakinan kelas. Tapi dia nggak berubah juga, misalnya nggak berubah juga. Di kelas 3 ini dia nggak ada perubahan. Capek kita kasih tahu bahwa keyakinan kelas kita ini apa. Nggak apa-apa, kita nggak usah menyerah. Tetap katakan keyakinan kelas kita. Tetap kasih umpan balik untuk dia dengan suara yang rendah. Mana tahu 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun yang akan datang dia ingat dengan keyakinan mereka. Mungkin dia tidak akan berubah sekarang, nanti dia berubah. Kalau sekarang begitu kita kasih nasihat, kita diamin. Kadang-kadang kita ada lemah, dalam pangkuan kita ada duduk. Biar aku. Berarti dia kurang kasih sayang ya. Nah, kebutuhan dasar murid tadi adalah cinta dan kasih sayang. Dan kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin karena kurang kasih sayang dari orang tuanya, dia minta kasih sayang dari guru-gurunya gitu ya. Atau dia di sekolah, di rumah dia kurang diperhatikan. Perhatian itu adalah kasih sayang juga. Jadi di sekolah dia minta perhatian dari guru-gurunya. Datang di sekolah kita pun nggak ada kasih perhatian, marah-marah juga gitu ya, sama kayak mamanya. Itu teori. Jadi memang ketika kita melakukannya butuh proses yang panjang dan memang lama sekali. Jangan kita berharap perubahan pada anak itu seketika. Dan kita kasih tahu ada juga berubah. Jangan berharap kayak gitu. Ketika dia tamat dari sekolah ini mungkin dia akan berubah. Ingat dengan kata-kata kita. Seperti itu. Begitu Bu Ras. Mungkin ada penjelasan dari guru lain yang
mantul lagi ya. Dari guru-guru ini mungkin dari Balai. Ada pertanyaan atau tanggapan? Dua orang lagi boleh? Dari SMP mungkin, jadi mantul lagi. Dari Pak Dayu. Kita udah 15 menit lagi ya. Masih ada waktu 15 menit lagi. Sambilan memikirkan materi ini boleh kita datangkan. Kan kita ada hukuman yang gitu, kita enggak mana kontrol mana yang Hukumannya seperti apa tadi? kan nggak memakai layar di sana kan tiap hari tapi itu mengingatkan dia mau pakai baju warna putih kan nggak tahu memang ada pakai itu Kan pakai sepatu. Kan nggak boleh pakai hukuman. dia tahu benar kan tahu ya apakah kita harus Ingatkan lagi. ingatkan lagi loh keyakinan jelas dia sabar tiap hari Setiap hari. Ketika dia buat kesalahan, jangan lupa nanti ketika kemarin udah ini permasalahannya, hari ini juga permasalahannya. Terus kita nggak peduli lagi, nggak boleh juga kayak gitu. Jadi anak-anak kadang nggak ingat ya, atau menyepelekan sebuah keyakinan. dia silakan lah kita nggak ingat Kalau kita ingatkan terus, insya Allah. Apalagi kalau kita bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama satu kata. Maksudnya jangan buang sampah sembarangan, ya. Jangan cuma satu guru aja. Jadi harus bersama-sama kita buat peraturan itu. Gitu. Mungkin ada di beberapa sekolah. Saya ada menemukan sekolah, mungkin sekolah lain ya. Ketika buang sampah, kutip uang 1.000 misalnya. Nah itu kan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, ya. Buang satu sampah kutip 1.000 itu tidak baik itu kayaknya. Jadi menurut Bapak Ibu guru, konsekuensi yang kita berikan itu kayak apa? Kita tanyakan sama anak ya, konsekuensinya apa kira-kira? Enggak, maksudnya yang lebih bagus, yang lebih baik. Kita ingatkan lagi. jangan buat sampah sembarangan kita Ingat contoh dia mana lingkungan yang bersih kayak mana pandangan kita justru ada lingkungan yang sangat kotor kita suruh sama dia lihat dia kayak mana perbedaannya kalau kita lihat yang bagus itu yang kita terapkan yang bagus jangan jadi contoh yang lebih baik Dan dia memberikan dulu. Jika di depan mata kita dia membuang sampah, kayak mana tuh? kita suruh apa Kita suruh dia aja ya. Ya, dari jadi ada anak kelas 5 si Rafa, di depan saya dia buang sampah. Oh bukan Rafa. Oh iya, Rafa yang waktu itu. Ingat lagi saya. Dia buang sampah di depan saya, dia sadar sebenarnya apa yang dia lakukan. Bu, saya buang sampah dari sembarangan. saya tahu salah Bu, ambil aja, boleh buang aja, kok saya minta uang 1.000 ya. Gak ada peraturan sekolah kita kayak gitu, udah buang aja. Jadi sebenarnya anak-anak udah tahu keyakinan, sudah tahu. Cuman kita sebagai gurunya yang mengingatkan arahkan, ya, arahkan. Tetap untuk melakukan yang baik. Berbagi di dalam. Oke, semoga saya ada ini teman saya dengan anak-anak ya salah satu sekitar banyak dari kampung ya. kalau anak laki-laki sama aja apa kalau misalnya kan anak laki-laki dijelaskan di luar kan kita kasih apa hukum ambil hukuman ada tindakan besar ada tindakannya dalam menegak setiap hari ya.
Tapi cuma gurunya juga harus bersabar kan terus. Ya, kopinya tidak kopi. Oke, ini ada nggak terdengar ya. Gambar itu ada bacanya. Tidak boleh. Enggak, buka tebal. Cuma sepatah doang. Pokoknya Bagi lagi kan kerjanya. Bagi solusi untuk memberi hukuman kesalahan sabar nggak ada. Sesuai dengan apa ya hadis Nabi ya. La tahdab wala kal jannah, janganlah kamu marah bagi musuh ya. Memang kadang usaha itu susah sekali. Memang harus kita belajar. Kita yang belajar. Kayak ini juga. Kayak peraturan kita sholat. Nah, misalnya sholat. Ketika kita terlambat di datang ke masjid, apakah kita disuruh keluar? Enggak. Jadi kayak mana juga kita ikut jadi masbuk ya. Kita tetap bisa mengikuti. Tapi dikurangi pahala darinya ya. Yang pahala sholat jamaahnya dikurangi. Tetap kita bisa mengikuti. Itu juga di sekolah kita. Ketika anak yang terlambat nggak ada acara kita langsung pulang aja, nggak usah masuk lagi. Nggak boleh, kita tetap suruh anak yang masuk itu kita sudah di kelas, itu sudah mulai pembelajaran, anaknya baru datang, silahkan masuk aja. Menetap kasih tahu kalau yang dilanggar itu salah. Karena ada penilaian dari diri kita sendiri ya. Ini nggak terdengar suaranya. Saya juga ada video membuat sebuah kegiatan kelas
Jadi keyakinan kelas yang saya buat itu di kelas 5 lebih banyak tentang jangan ribut karena luar biasa anak kelas 5 itu ribut. Sebenarnya mereka udah tahu kalau mereka itu ribut. Oke, ada lagi yang mau menanggapi dari latihan ya, dari seminar kali ini? Jika tidak ada, saya akhiri aja ya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya ya Bapak Ibu ya. Demikianlah aksi nyata saya buat berkaitan dengan disiplin positif, di antaranya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian saya desimasikan kepada seluruh guru yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.